Berikutnya Bapak Ibu, di sini ada slogan yang perlu kita cermati bersama yang disampaikan oleh Sharon Isben ya, yang menyatakan bahwa teknologi tidak akan pernah menggantikan guru yang hebat. Namun guru yang hebat akan menggunakan teknologi. Nah, inilah yang tepat untuk kita aplikasikan di dalam pembelajaran, di dalam kenyataan sebagai pembelajar Bapak Ibu. Jadi tidak akan pernah teknologi itu menggantikan guru yang hebat Bapak Ibu. Namun guru yang hebat ini ialah yang akan bagaimana menggunakan teknologi yang ada. Nah, ini adalah poin terpenting Bapak Ibu untuk bisa mengaplikasikan dari teknologi yang saat ini muncul Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, pembelajaran adaptif. Yang mana di sini penilaian awal, AI melakukan penilaian awal terhadap pengetahuan dan keterampilan siswa untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka. Nah, ini dalam pengertian pemanfaatan AI Bapak Ibu di dalam proses pembelajaran. Maka AI ini bisa kita gunakan secara terstruktur, mulai dari penilaian awal yang nantinya sampai penilaian akhir. Kita lihat tahap yang kedua. Nah, tahap yang kedua adalah penyusunan materi. Berdasarkan penilaian awal, AI menyusun materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman individu siswa. Nah, ini ya. Setelah tadi mengidentifikasi dari kebutuhan siswa, maka berikutnya AI akan memberikan rekomendasi atau menyusun materi sesuai dengan kebutuhan yang sudah teridentifikasi pada saat awal tadi Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kecepatan pembelajaran. AI menyesuaikan kecepatan pembelajaran dengan kemampuan siswa memperlambat atau mempercepat penyampaian materi sesuai kebutuhan. Jadi sekali lagi dengan bantuan ini akan memberikan porsi yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa. Ini Bapak Ibu. Nah, ini yang harus betul-betul kita pahami dan kita cermati. Kemudian berikutnya adalah metode. Ya. Tadi identifikasi, kemudian berikutnya adalah tentang penyusunan materi. Yang ketiga adalah kecepatan. Jadi cepat dan tidaknya dalam kita menyampaikan materi. Kemudian yang keempat, metode. AI dapat menggunakan berbagai metode pengajaran seperti video simulasi atau permainan untuk memaksimalkan pemahaman siswa. Kemudian umpan balik. AI memberikan umpan balik real time kepada siswa tentang kemajuan mereka dan area yang perlu ditingkatkan. Intinya Bapak Ibu, dengan AI ini maka Bapak Ibu dimudahkan dalam menyusun rencana pembelajaran Bapak Ibu atau RPP. Artinya RPP Bapak Ibu bisa dibuat dengan menggunakan bantuan AI ini dengan mudah sehingga sesuai dengan porsi siswa untuk bisa menerapkan di lapangan. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi sangat dimudahkan dengan adanya RPP ini atau dengan adanya AI ini Bapak Ibu. Nah, ini yang kita maksudkan dampak dari AI dalam pendidikan. Kemudian sumber belajar ya. Di sini ada akses ke konten belajar berkualitas. AI dapat menyediakan akses yang lebih luas ke materi pembelajaran berkualitas tinggi seperti kursus online, video pembelajaran, dan konten multimedia interaktif dan sumber-sumber terpercaya di seluruh dunia. Personalisasi pembelajaran melalui algoritma AI, sistem pembelajaran dapat menyesuaikan materi dan metode pengajaran berdasarkan gaya belajar, minat, dan kemampuan individu setiap peserta didik yang menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan bermakna. Dan yang ketiga adalah kolaborasi dan berbagi pengetahuan. Platform AI memungkinkan peserta didik dan pendidik untuk berkolaborasi
berbagi sumber daya, dan belajar bersama dalam komunitas online, memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pembelajaran berkelanjutan. Nah, inti dari kata kunci di poin ini Bapak Ibu, AI adalah menyediakan segala kebutuhan siswa, baik dari segi materi, baik dari segi video pembelajaran, atau pembelajaran interaktif. Semua bisa kita dapatkan dengan menggunakan bantuan AI tadi Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita sikapi sekali lagi Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya penilaian otomatis. Nah, ini kalau ini Bapak Ibu hanya artinya dengan bantuan AI bisa membuat evaluasi, ya. Dengan contoh misalkan AI, dengan bantuan AI juga bisa membuat soal pilihan ganda, kemudian bisa membuat soal esai pendek ataupun esai panjang, yang mana di sini nanti bisa untuk mengukur tingkat keberhasilan dari siswa, tingkat belajar siswa. Dengan nilai yang ada nanti bisa dianalisis dengan menggunakan bantuan AI. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Sangat praktis dan sangat dimudahkan sebenarnya Bapak Ibu. Ya, jadi intinya kita dimudahkan dengan adanya kehadiran kecerdasan bantuan buatan ini Bapak Ibu. Yang mana sangat-sangat viral dan sangat-sangat bisa kita maksimalkan penggunaannya. Dukungan belajar, tentunya AI ini juga memungkinkan siswa untuk mendapatkan bantuan real time dengan pertanyaan dan masalah mereka, dengan kemampuan alami untuk memahami atau merespon bahasa manusia, ya, dapat memberikan penjelasan, solusi, bahkan tingkat pemahaman masing-masing siswa. Jadi tidak hanya guru Bapak Ibu, dengan adanya ini anak dikenalkan dengan AI, maka nanti anak akan bisa memahami bagaimana cara dia harus bersikap, bagaimana cara dia harus belajar, bagaimana cara mencari solusi ketika dia mendapatkan kesulitan dalam pembelajaran. Nah, ini tentunya juga bisa hal-hal yang positif yang bisa dilakukan oleh siswa. Ya, baik guru ini bisa membantu, bagi siswa juga bisa memberikan solusi. Nah, tentu ini adalah hal-hal yang positif Bapak Ibu. Ini adalah analisis datanya Bapak Ibu, tidak saya sampaikan. Kemudian kesimpulan Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan dampak dari AI dalam dunia pendidikan. Yang pertama, di sini AI adalah meningkatkan aksesibilitas pendidikan. Penggunaan AI memungkinkan pembelajaran jarak jauh dan pendidikan terbuka yang lebih luas. Sekali lagi kita harus pandai-pandai memanfaatkan dan memaksimalkan penggunaan AI. Kemudian AI mempersonalisasi pengalaman belajar. Sistem pembelajaran AI dapat menyesuaikan konten dan pendekatan berdasarkan kebutuhan siswa individu. Kemudian AI juga mengotomatisasikan tugas administratif, ya. Dengan adanya AI kita bisa membuat penilaian, kita bisa membuat manajemen kelas yang bisa dilakukan dengan secara efektif. Kemudian yang terakhir, AI adalah mendorong inovasi pedagogis, yaitu pendekatan pengajaran baru yang lebih interaktif dan melibatkan siswa. Artinya kita bisa mendapatkan sistem pembelajaran atau metode yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Sehingga AI menawarkan potensi besar untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan, tetapi juga menimbulkan tantangan baru yang harus diatasi dengan hati-hati. Intinya kembali lagi kepada Bapak Ibu semuanya untuk bisa menempatkan AI ini dalam proses sebagai alat bantu untuk mendukung semua kegiatan pembelajaran kita, utamanya sebagai guru. Jadi sekali lagi AI ini tidak akan pernah bisa menggantikan posisi guru yang hebat, tetapi guru yang hebat harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Seperti itu penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik, bisa ditangkap dengan baik, dan apabila ada hal yang salah dalam saya menyampaikan, mohon saya minta maaf.
Kemudian buat yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa selalu support dan dukung channel ini agar saya bisa tetap semangat dengan cara klik subscribe dan bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Jadi buat yang menemukan video saya, di sini saya selalu membahas 3 hal seputar tutorial, seputar pendidikan, dan seputar dunia medsos. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih, salam sehat dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.